Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Judulnya Jangan Abaikan Fundamental. Ini karena banyak banget sih Pak Joshua yang mengatakan bahwa fundamental mah nggak usah, pakai aja technical. Hey, nggak Betul, begitu Pak. juga bos, gitu ya. Kita bercerita bahwa fundamental itu penting. Pentingnya di mana kita bahas gitu. Karena kan kita udah tahu nih, 1 bulan ini kan harga bolak-balik ya pakai technical kan amsyong ya, gimana mau nggak amsyong gitu. Yuk kasih SL pasti kena terus karena kan harganya bolak-balik gitu. Pertanyaannya adalah apakah dengan kita mempelajari fundamental kita bisa terlepas dari apa yang namanya cut loss lah, stop loss lah gitu ya. Ya kita bahas aja satu persatu. Tapi sebelumnya ini kita masuk ke disclaimer dulu ya. Reza Arsun dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan uang dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Arsun dan Imperium Strategi di media sosial, di grup Telegram, WhatsApp, dan segala macamnya, Bapak dan Ibu sebaiknya jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Setiap hari ada aja yang ketipu. Lalu DM ke Instagram saya bilang itu bukan saya gitu. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu mau transfer juga pasti transfernya itu bukan nama saya gitu. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita ngomong fundamental, itu kalau bahasa textbooknya nih Pak, metode yang dipergunakan untuk mengevaluasi nilai intristik suatu mata uang. Tapi ya memang harus diomongin gitu. Fundamental itu artinya ini. Pada prinsipnya, fundamental itu kita bisa menganalisa pergerakan market ke depannya dengan menggunakan source atau datanya, itu sumbernya, itu datanya itu bisa dari ekonomi, politik, atau sosial. Jadi Pak Jo bisa nih memprediksi, oh harga nanti akan ke depannya itu adalah naik gitu. Nah itu dengan cara kita mengumpulkan data-data dari ekonomi, politik gitu ya, itu kita bisa mengetahui akhirnya, oh kemungkinan besar permintaan atas mata uang negara tersebut meningkat atau justru sebaliknya. Sebenarnya itu yang menyebabkan kadang-kadang kita bangun tidur suka langsung nanya nih gitu, ke telepon ke Pak Joshua. Pak Joshua, pair apa nih yang bagus buat trading? Itu adanya di fundamental tuh sebenarnya. Tapi biasanya kan kita bangun tidur langsung buka grafik gitu ya, garis gitu ya. Nggak apa-apa juga sih. Cuman kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Lihat 1 bulan terakhir dan lihat berapa kerugian Anda 1 bulan terakhir ini. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita bicara masalah konsep, itu sebenarnya berita yang masuk itu menghasilkan data, Pak. Contoh, ada berita nih, Pak, akan dibangun mall di Ya, daerah Cibubur misalnya. Nah, dari situ pada saat itu dibangun, pasti data ekonomi di daerah Cibubur itu kan membaik ya, Pak ya. Dari situ mulai terjadi suatu permintaan dan penawaran gitu. Dan kalau kita ngelihat suatu negara tersebut mempunyai kopi yang banyak misalnya, atau mempunyai batu bara yang banyak misalnya, mempunyai minyak mentah yang banyak gitu ya. Pada saat infrastruktur yang mulai dibangun dan minyaknya mulai dieksplorasi, otomatis permintaannya kan akhirnya keluar Pak dari negara lain. Nah, mau nggak mau ekonomi di negara tersebut pasti akan lebih baik. Nah, tapi kan pasti ada dong data ekonominya, pertumbuhannya, penganggurannya, pasti akan semuanya jadi jauh lebih baik. Nah, tentunya ini akan menimbulkan, sebelum ini terjadi semuanya, menimbulkan suatu sentimen biasanya, Pak. Nah, sentimennya inilah yang orang mengatakan bahwa, oh, di sana mulai akan dibutuhkan banyak beras gitu ya. Karena kan banyak orang berkumpul ya, Pak ya. Sementara di situ tanahnya jelek misalnya, gurun gitu ya. Otomatis perdagangan pun, ekspor impor pun terjadi. Tapi yang jelas, pertumbuhan ekonomi di negara tersebut bagus. Investasi pasti masuk, investor pasti masuk, otomatis mata uangnya pasti menguat. Dan inilah mata uang yang menguat ini, itu divisualisasikan ke dalam suatu grafik. Harganya meningkat terus, lalu digambar, keluarlah grafik. Cuman karena zaman sekarang udah digital, sudah online, dan internet ada di mana-mana di seluruh dunia, otomatis itu bisa dibuatkan secara mudah di dalam laptop kita, di dalam handphone kita. Mungkin waktu zaman dulu Pak Joshua trading tahun 2000, nggak seperti itu ceritanya.
cerita seperti itu nggak, masih berhayal lah waktu itu. Untuk sekarang enak, kita kepingin nge-buy atau nge-sell tinggal klik 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 klik. Begitu ya Pak Joshua ya. Zaman dulu kan angkat telepon, pakai dealing quote gitu ya. Dan kalau misalnya harganya nggak cocok, ngomongnya apa? Next, harganya udah berubah. Kita nggak pernah dapat harga di situ gitu loh. Sulit sekali. Dan gitu juga spreadnya juga lebar sekali. Komisinya juga lebar sekali. Dengan dibuat online, dengan digital seperti ini, akhirnya semuanya akan jadi jauh lebih mudah, lebih murah. Dan zaman dulu, misalnya mau mengakses berita nggak kayak sekarang kan Pak Ju ya. Nggak semua orang punya laptop gitu ya. Nggak semua orang punya, dulu nggak pakai laptop, pakai PDA namanya. Nah kalau udah pegang PDA itu udah paling hebat dah kayaknya. Nah, kesulitan itulah sebenarnya sudah tidak ditemuin lagi sekarang. Jadi kalau sekarang kita masih mengacu dengan trading dengan cara yang zaman dulu, ya zaman dulu itu kan yang loss lebih banyak Pak daripada yang profit. Nah sekarang diulangi gitu loh. Metodenya diulangi, padahal kita mau cari apapun mudah sebenarnya. Harga mau kemana pun mudah gitu loh sekarang. Dibalikin lagi ke zaman dulu. Karena zaman dulu itu untuk mengetahui grafik-grafik itu kita harus menggambar. Pakai kertas kalkir kita gambar panjang gitu loh. Katanya satu hari close-nya di sini ini digambar gitu. Sekarang udah jadi dan itu bisa 1 menit. Kalau dulu per hari bikinnya. Baru dianalisa itu harga mah udah gerak. Nah, bisa kebayang nggak? Zaman dulu kita menganalisa itu, mengkotak-kotakan gambar candle-candle itu, dan kita berusaha menganalisa itu. Sekarang diulang, cuman lebih praktis. Ada di handphone, ada di laptop gitu ya. Ya tingkat kekalahannya pun pasti akan sama seperti zaman dulu. Itu sebabnya nggak maju-maju kalau menurut saya. Bapak dan Ibu semuanya, ini sebenarnya adalah memberitahu kepada Bapak dan Ibu konsepnya pergerakan harga itu seperti ini sebenarnya. Berita masuk jadi data, data jadi sentimen, sentimen baru menghasilkan suatu harga. Cuman karena kecepatan yang sangat cepat sekali saat ini sehingga begitu berita belum dikeluarin kadang-kadang harga udah lari ya Pak ya. Kebayang dong data non farm payroll belum juga dirilis gitu kan dia udah gerak duluan. Jadi prinsipnya itu adalah fundamental itu sebab sebenarnya, teknikal itu akibat. Nah kebanyakan dari kita itu kan bicaranya belajarnya kan masalah akibatnya gitu loh. Bukan sebabnya. Jadi kita nih sebenarnya kadang-kadang ngeributin orang yang sakit gitu. Kenapa dia sakit? Ya dia sakit ginjal atau sakit jantung misalnya gitu. Kenapa kita nggak ributkan sebabnya dia sakit jantung kenapa gitu? Oh karena makannya nggak bagus, minumnya juga nggak bagus, hidupnya nggak sehat, nggak pernah olahraga dan segala macam. Kenapa nggak sebabnya gitu? Karena ujungnya itu pasti akan terjadi pada saat kita mengetahui sebabnya. Contoh lah Pak Joshua, ada anak kecil. Dari dulu tuh anak kecil nggak pernah mau pakai sendal, Pak. Kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Oke, analisa Pak Joshua, tuh anak kecil. Kalau jalan, kira-kira kalau nggak pakai sendal terus gimana akibatnya, Pak? Bisa kena beling atau paku dia. Nah, itulah grafiknya yang terjadi, Pak. Lah kita nguper-nguper grafik gitu loh. Kita nguper-nguper tuh anak kena beling. Oh, di sini nggak ada beling gitu ya. Nggak usah gitu. Selama dia nggak pakai sendal, kita tinggal lihat aja dia kemana gitu. Oh, kalau di rumah ya nggak apa-apa, pasti nggak kena beling. Begitu dia keluar rumah, kalau nggak kena beling pasti kena duri. Lebih mudah mempelajari sebabnya dibandingin ngoprek-ngoprek akibatnya. Tetapi kan saat ini kan mentor-mentor dari Korea Utara kan selalu mengajarkannya akibatnya gitu loh. Yang diajarkan itu gitu loh. Nah kita juga nggak pernah tahu gitu loh. Itu yang ngajarin tuh yang punya broker juga nggak repot jadinya gitu loh. Bapak dan Ibu semuanya, prinsip ini sebenarnya memberikan suatu gambaran bahwa berita itu jadi data, data jadi sentimen, baru jadi grafik. Ini adalah urutannya sebenarnya. Semudah ini untuk mengetahui arah besar market mau kemana. Jadi nggak ada lagi tuh cerita Pak Joshua, trader-trader dari Korea Utara yang nge-sell gold di harga 20-30 gitu. Kenapa? Ya karena itu terjadi banyak sekali titik-titik berat, 21-20. Bapak dan Ibu semua, ya. Gambaran inilah yang sebenarnya yang harus Bapak dan Ibu ketahui sehingga kita akan jauh lebih pandai dan nggak terlalu dibohongin lah. Kadang-kadang nih yang bohongin kita paling lulusan S1 sementara kita S2, S3 gitu ya. Masih dibohongin aja sama anak lulusan SMA. Bapak dan Ibu punya Mercy gitu dibohongin sama anak yang datang ke kantornya pakai motor gitu kan repot ya. Jadi gimana ceritanya Bapak dan Ibu berkonsultasi sama seseorang
yang pengetahuannya sebenarnya lebih pintar Bapak dan Ibu gitu loh. Nah, saya kasih bekal sedikit gitu loh. Pada saat konsultan atau marketing atau mentor Anda nggak bisa menjabarkan apa yang terjadi di market hari ini dan yang akan datang, sebaiknya close aja gitu. Kenapa? Fix itu Korea Utara. Saya kepingin mengambil suatu contoh aja biar gampang ya, biar gampang nih Pak Jo. 2020 ingat Pak Joshua, COVID kan? Sebabnya COVID itu fundamental, Pak. COVID itu fundamental. Oke. Lalu, apa yang dilakukan oleh investor pada saat itu? Langsung cari safe haven dong, Pak. Instrumen keuangannya safe haven yang dia ambil gitu. Akibatnya adalah harga goldnya naik. Pak, 1 tahun tuh 42% dia naik, Pak. Bayangin nggak? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan naik terus dari 1450 sampai ke 2074. Itu kalau pakai technical, nge-sell mulu, dapatnya dikit. Tapi kalau kalah, banyak ini. Gold naik 42%, itu technical. Sedangkan investor memilih instrumen keuangan, yaitu safe haven, itu sentimen. Mungkin itu akan jauh lebih mudah gitu loh. Contoh ini. Kita lanjutin 2021. 2021, vaksin ditemukan kan Pak? Begitu vaksin ditemukan, itu adalah fundamental. Lalu investor, karena vaksin udah ditemukan, tandanya udah aman dong Pak. Risk on dong dia. Risk on itu artinya ngapain saya simpen emas, karena harganya juga udah naik 42%. Jadi mendingan saya jual, saya jadiin modal. Modal untuk bisnis. Nah bisnisnya kalau di instrumen keuangan, dia beli saham. Itu yang namanya risk on. Itu namanya sentimen gitu loh. Nah akibatnya indeks saham Dow Jones naik 23% dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kebayang dong Pak, dari 2.900 naik ke 36.000. Nah, jadi mau nggak mau, di dalam setiap tahun itu pasti ada sebabnya, dan itulah fundamentalnya. Ah, itu mah karena udah jadi aja, Res ngomongnya, terusin 2022, gitu kan. Karena udah recovery, otomatis ekonomi bagus dong, gitu ya. Inflasi ngangkat, Bos. Begitu inflasi ngangkat, apa yang terjadi? Ya, mau nggak mau dong, harga mahal semuanya kan. Kalau udah mahal, apa yang terjadi, Pak? The Fed naikin suku bunga. Lah kalau dia naikin suku bunga, orang langsung ngomong gini, ngapain gue usaha? Orang suku bunga naik, bener nggak, Pak? Cash is king lah, gitu kan. Dolarnya naik pada saat itu. Dolar naik 21% di tahun 2022. Itu yang terjadi sebenarnya. Bisa kebayang nggak? Bisa kelihatan nggak? Terjadi suatu money flow gitu loh. Uang tuh berpindah gitu. Kalau kita bisa ngetahui pindahnya kemana, wah itu udah paling enak gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dari konsultan Bapak dan Ibu. Bukannya konsultannya, oke Pak, kita buy aja. Hei, cumi-cumi. Nggak gitu. Nanti pas kita nggak nge-buy, harganya naik. Tuh, Bapak sih nggak nge-buy. Tuh kan harga udah naik. Pas kita ikutin salah, harganya turun gitu. Dianya hilang, nggak bisa dihubungin gitu kan. Pengetahuan ini sebenarnya yang dibutuhin oleh Bapak dan Ibu, apalagi konsultan Bapak dan Ibu. Oke, 2023. Ingat nggak Pak 2023? Apa yang terjadi? Ukraina Pak ribut. Begitu Ukraina ribut, ya kan, perang kan? Itu fundamentalnya perang. Lah kalau perang Pak, be, jangan ngelawan perang Pak. Emas dipegang lagi, safe haven. Bener nggak Pak? Itu sentimennya. Pindahin lagi duitnya. Akibatnya apa? Gold naik waktu itu 18%. Bapak dan Ibu semuanya. Ini sebenarnya yang terjadi. Oke, 2024 ya pakai tanda tanya lah. Kan baru belum selesai, Pak. Kan baru mulai 2024. Ini kan baru bulan Maret ya. Baru 3 bulan. Yang penting, yang kita tahu bahwa perang itu kan belum belum berakhir, Pak. Di Timur Tengah belum berakhir, Eropa Timur belum berakhir. Ntar mau ribut lagi masalah Laut Cina Selatan gitu ya. Kalau jadi, kalau kan udah mulai rame nih ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi ya. Tapi kalau jadi senang banget tuh yang pegang emas tuh ya kan, ditahan tuh. Lalu 2024 juga bakal terjadi suatu perlambatan ekonomi dan bakal terjadi suatu resesi. Ini fundamentalnya. Nah, fundamentalnya mana yang bakal duluan terjadi? Yang meledak yang mana? Apakah Laut Cina Selatan yang meledak atau penurunan suku bunga atau resesi? Itu ya belum selesai, Pak. Kita harus lihat lagi. Tapi ini yang terjadi. Nah, otomatis sentimennya apa? Ya pasti ngomongin masalah safe haven lah, Pak. Kalau penurunan suku bunga, ya pasti risk on dong, Pak. Ya dong, kalau suku bunga diturunin, kita mau ngapain lagi, Pak? Risk on langsung lah. Lalu
Yang jelas, kalau terjadi resesi, pasti ada komoditi super cycle. Harga komoditas terbang lah, gitu. Nggak mungkin nggak terbang. Pasti terbang, gitu loh. Nah, baru kita ngomong masalah teknikalnya. Akibatnya, goldnya naik, dolarnya turun, sahamnya turun dulu, Pak. Baru dia naik, gitu. Oh, Agak-agak ribet dikit lah saham ini ya. Karena apa? New high terus, gitu. Jadi mau nggak mau tungguin jatuh banyak baru kita beli gitu loh. Dan harga komoditas naik. Nah, ini yang bakal kita coba lihat ke depannya untuk di tahun 2024. Nah, pertanyaannya pasti ada yang nanya, gold mau kemana bos? Gitu kan. Yang pasti dengan kejadian adanya perang, suku bunga diturunin, terjadi resesi, itu kan sentimennya pasti safe haven dikejar dong, Pak. Dan safe haven yang paling seksi saat ini kan cuma dua. Kalau nggak mata uang yen, pasti gold. Benar nggak, Pak? Ini ceritanya, Pak, kalau gold 2.200, berikutnya ada 2.400, dan terakhir di 2.500. Tahun ini, ya kalau semuanya itu terjadi, nyampe ini, Pak. Jadi kalau misalnya mengatakan, oke, gue mau nge-sell, ya nggak apa-apa, sell aja gitu. Tapi kalau dengan ngeliat kondisi seperti tadi, logika berpikirnya nggak pakai grafik. Grafik mah bonyok lah. Ya sosok lah, kalau nggak $3.000, $4.000, atau $10.000, atau $20.000, pasti akan habis. Kenapa? Ini barang kalau udah naik kenceng, Pak. Jadi ini yang membuat jadi rame itu adalah konflik politiknya nggak kelar-kelar, Pak. Lalu The Fed juga kan harus nurunin suku bunga. Tapi kan ada yang ngomong, nggak mungkin lah dia turunin lah. Dia pasti akan nahan terus. Iya, pertemuan di Maret, dia kemungkinan besar dia akan menahan suku bunganya. Di bulan Mei juga nahan nggak? Ya, kayaknya sih masih nahan. Tapi kita bisa lihat kok dia mau nahan apa enggak nanti setelah dia meeting. Nggak bisa kita bilang, oh nanti bulan Juni itu kan cuma prediksi. Hujan juga kan bisa turun lebih cepat atau lebih lambat gitu loh. Yang jelas Amerika juga pasti akan terjadi resesi sih kalau menurut aku. 2023 dia bisa lolos, harusnya 2024 dia nggak lolos tuh. Masalah nanti mau soft landing atau hard landing ya terserah lah ya. Tapi yang terjadi pasti akan terjadi resesi. Nggak kok pasti gitu. Ya cenderung terjadi resesi. Kalau tiga-tiganya ini terjadi, 2.400 depan mata itu. Pasti nanya, turunnya sampai berapa? Ya so-so lah ya. Yang paling gampang dia harus balik dulu nih kalau nggak ada ya jangan sedih. 2078, 2080 itu levelnya dia. Karena begitu dia break, Pak, 2080-nya nggak pernah ketemu lagi tuh harga. Langsung sedih kan? sedih. Langsung di 21, 20-an nggak turun-turun lagi. Bapak dan Ibu semuanya, kesimpulannya yang paling gampang adalah sebenarnya yang fundamental itu menentukan tren harga. Jadi, fundamental itu Pak Joshua membentuk suatu tren harga. Jadi kita pernah dengar kan Pak Joshua yang namanya follow the trend, not the trend line. Jangan ngikutin trend line gitu loh. Ngikutinnya tren, bukan trend line. Trend line mah tidak dihargai gitu. Kadang-kadang dijebol balik lagi gitu loh. Seperti saat-saat seperti ini kan dia dijebol, dia naik lagi, jebol. Itu stop lossnya kena terus gitu loh. Bapak dan Ibu semuanya yang namanya tren itu harus diikuti. Melihatnya dari mana? Dari fundamental. Dan fundamental itu untuk menentukan arahnya. Arahnya mau kemana? Ke atas. Nah, teknikalnya tandanya apa? Ada support buy, ada resisten, jangan di sell. Di close. Tapi kalau fundamentalnya turun, nah teknikalnya kita nyari resistennya. Resistennya kita sell. Ketemu support, jangan di buy. Close. Itu yang terbaik dan itu yang paling aman. Percaya sama saya, itu akan bekerja dengan baik.